Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahdukum ala taati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengannya kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas, baik itu aktivitas duniawi, begitu juga aktivitas ukhrawi, yang mudah-mudahan semuanya dapat membahagiakan kita, baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Dan itu semua tentu tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak membutuhkan ucapan terima kasih dari kita. Karena salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Sehingga kita hendaknya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kepada kita semua satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada kita semua sampai akhir zaman. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sebelum kita menjelaskan satu persatu apa yang disebutkan 4 permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengatakan bahwa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang tentu sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih meminta Allahumma inni as'alukal huda? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon, meminta kepadamu al-huda, petunjuk. Aku meminta kepadamu petunjuk. Karena
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini, berdoa dengan doa ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk umatnya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui, Allah yang maha mengetahui, mengutus nabinya, mengutus utusannya kepada hamba-hambanya yang dia tahu ya, karakteristik mereka. Dan al-huda yang dimaksud di sini petunjuk, ya, semua bentuk petunjuk. Ya, karena ulama menyampaikan ya, bahwa yang namanya hidayah itu macam-macam. Ya. Yang namanya petunjuk itu bukan hanya satu macam. Tapi hidayah itu ada yang disebut dengan hidayatul irsyad, petunjuk. Seperti yang kita lakukan sekarang ini petunjuknya. Menyampaikan kebaikan, mendengarkan kebaikan, hadir ke masjid berjamaah, ini petunjuk. Tapi apakah semua orang yang mendengarkan, bahkan yang menyampaikan kebenaran itu mampu melakukan semua yang dia dengarkan dan semua yang dia sampaikan? Belum tentu. Itu tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada yang disebut dengan hidayatut taufiq. Jadi kalau ada orang sudah tahu, sudah paham, tapi belum mampu melakukan, itu belum dapat taufik dari Allah. Baru dapatkan jalannya. Nah, belum tentu yang dapat taufik itu bisa mendapatkan yang disebut dengan hidayatul irfan. Seperti kita yang sholat, mungkin ada di antara kita, di antara kaum muslimin yang saya maksud, bukan di antara kita yang ada di sini, yang melakukan sholat itu hanya menganggap sebagai rutinitas muslim, sehingga ada yang hanya datang untuk menggugurkan kewajiban, belum merasakan nikmat ketika kita sholat, belum merasakan nikmat ketika kita berjamaah, belum merasakan ada sesuatu yang salah, ada yang hilang ketika kita tidak melakukan sholat, tidak berjamaah. Nah, itu hadir ketika kita punya irfan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita merasa, aduh, tidak nikmat gitu. Ya, kalau kita hanya datang, sholat selesai pulang, masuk waktu datang lagi, selesai pulang, ya. Tidak ada kekhusyuan, tidak ada penambahan dari apa yang diharapkan. Nah, dan juga ada yang disebut dengan hidayatul fitr, hidayah fitri, ya, yang memang naluri manusia dari awal diciptakannya itu selalu cenderung kepada kebaikan. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, ya, suka kebaikan, benci keburukan. Nah, nanti dalam perjalanan hidupnya itu merubah. Apakah dia dirubah karena lingkungannya, ya, lingkungan yang terkecil adalah rumah, sehingga dalam hadis itu disebutkan fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani.
maka bapaknya lah yang membuat dia jadi Yahudi, bapaknya jadi menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Lingkungan. Ya kalau di rumah juga tidak mendapatkan bimbingan untuk bagaimana supaya dia bisa mendapatkan hidayah, semua bentuk hidayatul irsyad. Ya. Karena memang terkadang ada rumah yang tidak peduli lagi dengan petunjuk, memberikan arahan yang baik kepada orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Padahal disampaikan sih belum tentu dikerjakan. Apalagi kalau memang tidak disampaikan. Nah, kemudian kita ikuti dengan doa. Ikuti dengan doa. Kita ajak dia untuk berbuat baik. Kemudian kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk bisa melakukan apa yang disampaikan itu. Nah, inilah yang diinginkan dalam doa ini. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk. Semua bentuk hidayah, hidayatul irsyad, hidayatul at-taufiq, hidayatul irfan, hidayatul ilham, hidayatul fitr. Karena ada orang, contoh ya, sholat. Terkadang memang ada orang yang belum dapat hidayah sama sekali. Tidak pernah tertarik untuk sholat, tidak pernah tertarik untuk ikut pengajian, tidak pernah. Tiba-tiba hadir. Ya mungkin ada dorongan ilham Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hatinya. Dia tergerak untuk melakukan. Padahal dia belum dapat irsyad. Belum dapat pengarahan, belum dapat ajakan. Tergerak sendiri. Itu yang disebut hidayatul ilham. Diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga dia melakukan. Nah, kita yang sudah dapat taufik untuk bisa melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah, dapat taufik untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau meningkatkan itu kepada hidayatul irfan. Merasa senang, merasa tenang, merasa bahagia, mendapatkan kelezatan ketika kita melakukan ibadah. Jadi jangan puas dengan rutinitas keseharian kita 5 kali sehari semalam, alhamdulillah. Tapi belum ada gerakan di hati, belum ada perasaan di dada bahwa kita merasa tenang dalam melakukan ibadah itu. Begitu juga perkara-perkara yang lain, baca Quran misalnya, ya. Jangan sampai kita seperti anak-anak tahfiz ya. Emang rutinitas kesehariannya baca Quran. Sehingga kita selalu mengingatkan, jangan hanya dijadikan sebagai rutinitas baca Quranmu itu, tapi nikmati. Sehingga Ustaz Hadi Hidayat itu mengatakan, jangan berikan target 1 tahun khatam. Ya, maksudnya tembus hafalan itu. Tapi bagaimana dari satu ayat ke ayat berikutnya dinikmati. Berapapun yang diberikan oleh Allah kuasa untuk menghafal, ya segitu. Sehingga jangan mengatakan, hebat. IQ-nya memang di atas rata-rata tuh. 1 bulan hafal 30 juz. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ya ada yang 7 tahun tidak selesai-selesai. Ya mungkin dia nikmati, tapi jangan terlalu nikmati ini 7 tahun menghafal dan tidak menghafal-hafal. Nah, sehingga yang dibutuhkan itu proses.
proses. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wattuqa, takwa. Gitu. Nabi yang mengatakan tentang dirinya, bukan berbangga ya, tapi menyampaikan kepada sahabat yang mau mencontoh Nabi, bahkan mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membandingkan dirinya dengan Nabi. Di mana kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu maksum, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan-kesalahan dia terjaga. Kita belum ada jaminan. Sehingga sahabat ini mengatakan, saya mau salat malam sepanjang malam. Yang satu mengatakan, saya mau puasa sepanjang hari, sepanjang zaman, mau puasa setiap hari. Yang satu mengatakan, saya tidak mau nikah. Ya, dianggap bahwa nikah itu punya pasangan, baik punya istri itu punya suami, itu penghalang. Padahal bagi orang yang tahu, nikah itu ibadah yang nikmat. Ya. Jangan melihat kesusahan. Ya, nanti sudah kawin baru susah. Ya. Sehingga ada yang tidak mau nikah karena melihat orang, masuk sama nggak mau ke sini tidak boleh, mau ke sini tidak boleh. Gitu. Nanti ada pasangannya baru begitu. Ya dulu kemanapun dia mau. Ya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ana atqakum lillah wa akhsyakum lah. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut pada Allah. Tapi anak aku wa ana, saya qiyamul lail tapi tidur juga. Karena mata ini punya hak. Wa ana asum wa uftir, saya puasa tapi saya juga berbuka. Tidak setiap hari. Wa ana atazawwajun nisa, saya juga nikah, menikahi perempuan. Nah, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang paling bertakwa yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi teladan buat umatnya, buat semua manusia, bahkan meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa, minta takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kembali kepada apa yang pernah kita sampaikan, bahwa hati manusia itu berada di jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala, berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membolak-balikkan hatinya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap pada hidayah, tetap pada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang ketiga, wal afaf, ya, iffah, kesucian. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu hidayah, aku minta kepadamu takwa, aku minta kepadamu al-iffah, al-afaf, kesucian. Kesucian diri, kesucian batin dari segala bentuk noda yang bisa menggelisahkan hati. Ya, karena kita semua sudah tahu, ya, sudah paham bahwa yang bisa membuat hati kita tidak tenang adalah dosa. Kita minta kesucian itu, kesucian dari dosa. Nah, ketika kita berhasil
ya, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, pelanggaran dan sebagainya yang sejenis, maka kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru larut dengan dalih Allah Maha Pengampun. Suatu saat saya minta ampun. Ya, kita tidak menafikan bahwa ada hadis yang mengatakan begitu. Ada orang yang melakukan kesalahan, bertaubat, diterima taubat. Bersalah lagi, bertaubat, diterima taubat. Tapi apakah semua orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, diberi kesempatan taubat? Nah, itu yang bermasalah ini. Ini jadi masalah ini. Kita tidak tahu. Bahkan ada contoh kasus yang biasa kita saksikan, biasa kita lihat, biasa kita dengarkan, bahwa ada orang dari lahirnya, kalau bisa disebut seperti itu, saya ngadu mah kesin aku gau. Selamanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari maksiat. Di ujung hidupnya melakukan maksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang setiap harinya baca Quran, tapi di ujungnya berhenti. Nah, ini yang kita minta ini, minta al-iffah itu, al-afaf, kesucian jiwa. Dan itu tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghina. Ya. Kecukupan. Banyak orang mengartikan kekayaan. Ya, kekayaan. Tidak salah. Ya. Tapi saya lebih cenderung mengartikan ini kecukupan. Sebab kalau meminta kekayaan, ya orang rata-rata mengatakan kekayaan itu adalah materi, ya, larinya ke harta. Paling banyak itu. Berikan aku kekayaan, harta yang melimpah. Padahal banyak sekali kita saksikan ada orang hartanya melimpah tapi tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup. Dan itu manusiawi. Itu manusiawi. Dalam hadis yang sudah sering kita sampaikan, kalau ada orang dikasih 1 lembah emas, maka dia minta 2. Kalau dikasih 2, minta 3. Sampai kapan? Sampai makan tanah. Sampai mati itu. Itu tabiat manusia, selalu mau bertambah. Dan itu bagus selama diarahkan kepada yang baik. Tapi bagi orang yang diberikan kekayaan lalu tidak mengeluarkan sebahagian di jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah kita sampaikan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang diberi kekayaan emas dan perak dan tidak mengeluarkannya, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka gembirakan dia dengan azab yang pedih. Kegembiraan apa ya? Ini penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang diperbudak oleh harta, sehingga yang kita minta bukan banyaknya harta, tapi perasaan merasa cukup. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs, tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, al-qanaah, merasa cukup. Ya, biasa kita mendengar ya, cukuplah kalau ada Alphard. Ya.
Cukuplah kalau ada Free Fire. Tapi ada orang tidak cukup kalau hanya begini. Dia mau yang di atasnya lagi, di atasnya lagi. Tidak ada masalah, boleh, boleh. Selama tidak menghabiskan waktu untuk itu, lalu lupa kepada tujuan akhir kita, akhirat, akhirat. Semua yang kita miliki ini ditinggalkan, ditinggalkan. Kalau kita meninggal, kong kapal Rolls Royce tak detati. Ya paling ngantar sampai depan gerbang kuburan. Ya, beda kalau bukan orang beriman, yang tidak beriman. Ya, bukan hanya mobilnya saja yang masuk. Bahkan ada orang membuat patung dirinya dari emas untuk ditaruh di kuburannya. Ya. Tapi kita tidak. Nah, salah satu bentuk al-ghina, kecukupan itu, dan ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa cukup dari segalanya kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu merasa fakir, merasa miskin, butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-faqir ilallah. Jangan justru, ya ada, saya menganggap bahwa ini anekdot tapi penghinaan buat bangsa Indonesia. Ya. Kenapa ya negara-negara yang lain itu bisa maju? Karena ada yang dia takuti. Pernah dengar ini ya? Ya, ada yang dia takuti. Singapura maju, Thailand maju, ya. Ini ya Asia Tenggara ya. Amerika maju karena dulu takut sama Rusia. Ya. Nah Indonesia kok nggak maju-maju? Bagaimana mau maju? Tuhannya saja tidak ditakuti. Astagfirullahaladzim. Penghinaan besar ini. Padahal banyaknya orang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala di Indonesia ini. Cuma hanya segelintir saja yang tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia yang berada di atas. Itu masalah itu. Itu masalah. Sehingga untuk memperbaiki, ya sering dikeluarkan, dilontarkan. Ya kalau mau memperbaiki, perbaiki dari kepalanya. Tapi itu susah, berat. Apalagi kalau tidak berusaha. Kalau kita tidak berusaha, doa apapun yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa merubah. Maka kita berusaha dan berdoa, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa merubah segalanya. Nah, yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kita merasa tidak merasa cukup itu, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa yang lain. Doa yang lain, dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering berdoa, sampai-sampai ada sahabat, wahai Rasulullah, kau minta begini. Ya. Saya selalu mendengar engkau berdoa meminta. Apa doanya? Ada dua permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Permintaannya agar dijauhkan. Kalau di sini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Yang kedua, Nabi memohon kepada Allah agar dijauhkan dari dua ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, sungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari ma'sam. Ma'sam itu dosa, segala bentuk dosa. Wal maghrami, dan utang. Ya, kalau kita tidak punya ini, ya, tidak punya perlindungan dari dosa, perlindungan dari utang, kita sudah tidak punya rasa cukup itu. Ya, tidak punya rasa cukup. Tapi kalau kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala penjagaan dari dua ini, insya Allah kita akan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ada doa pelunas utang, ya. Insya Allah hafal semua ini. Ya. Sudah hafal ini? Doa pelunas utang. Ya, kalau tidak salah saya pernah menulis, pernah bahkan ada yang minta dilaminating. Ya, ya karena mungkin banyak utang, ada utang yang tidak bisa dibayar, termasuk yang berbicara ini ada utang. Ya, kita tidak dilarang berutang, boleh, ya, tapi ada niat untuk membayar. Jangan memang niatnya berutang tidak mau bayar, ya. Pasti tidak lunas itu. Boleh. Doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ikfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, berikan aku kecukupan untukmu, dan tidak kepada yang lain. Kita merasa cukup dengan Allah, minta, cukupkan aku wahai Tuhan. Kita minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang halal, supaya kita tidak lagi mencari yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika. Berikan aku kecukupan dengan karuniamu, an siwak, amman siwak, dari selainmu. Ya, kalau kita tidak punya kecukupan ini, sedikit-sedikit minta sini, sedikit minta sini gitu. Ya. Bahkan ada orang memang jadikannya sebagai pekerjaan, wal'iyadu billah. Ya, meskipun ada sahabat yang melakukan begini, tapi bukan untuk dirinya, ya, bukan untuk dirinya. Dia meminta untuk, ya, misalnya minta sumbangan, ya, untuk pembangunan masjid, pembangunan asrama, dan sebagainya, bukan untuk pribadi. Ya, tapi kalau dia mencari kekayaan dengan meminta-minta, ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti dibangkitkan di akhirat tidak ada daging di wajahnya. Ya. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita merutinkan ini, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala 4 hal yang kita minta. Yang pertama dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan 2 mohon perlindungan dari 2 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
dan Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghram. Minta perlindungan kepada Allah dari dosa dan dari utang. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa kepada sahabatnya yang sudah pernah kita sampaikan ini. Ada sahabat ya diantaranya Abu Umamah, itu masuk masjid bukan pada waktu sholat, ya. Jarang-jarang dia melakukan begini. Tiba-tiba masuk masjid. Kalau ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa? Oh, saya merasa gundah gulana wahai Rasulullah, ada utangku. Lalu Nabi mengatakan, maukah aku ajarkan kepadamu ya doa agar utang-utangmu lunas? Tentu wahai Rasulullah, 3 ya. Nah itu misalnya datang ke sini karena saya minta kepada Allah, ya Allah lunasi utangku, ya Allah lunasi utangku. Lalu Nabi mengajarkan, ya salah satunya itu tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang lain yang diajarkan, Allahumma inni as'aluka a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ini beberapa doa ya pelunas utang. Ya. Ya mudah-mudahan di kita tidak ada yang punya banyak utang yang akhirnya membuat dirinya tidak bebas. Orang yang berutang tidak bebas. Ya. Kemana-mana merasa dihantuin, kamayan, nasi ngameng, apa kasih dan sebagainya. Ya, sehingga orang yang bisa tenang jiwanya ya adalah orang yang tidak ada dosa, tidak ada utang. Maka Nabi mengajarkan doa permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa dan utang. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita rutinkan dalam keseharian kita. Meminta kepada Allah khususnya pada waktu-waktu yang mustajab. Bisa kita minta dalam doa ketika kita sujud, minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghrab. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa Allah yang Maha Kaya, Allah yang bisa memberikan segalanya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.